Sebentar ya, nunggu. Oke, silakan absen di kolom chat ya. Oke, nah untuk ada beberapa mengenai praktikum yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk yang ada baru pagi ini saya coba cek karena saya dapat terima dari guru praktikum mengenai kesulitan untuk membuka. Jadi yang belum itu, oke, saya lihat masih ada 2. Oke, yang belum itu gini, karena yang memeriksa bukan saya, nanti saya minta kalau ini bentar ini untuk praktikum ada kadaluarsa nggak ini? Oh iya, halo Sir. Mau nanya, yang saya kemarin udah bisa kebuka belum? Oke, nah untuk yang ini saya coba lihat lagi, saya pastiin ini real time-nya. Tadi saya buka itu punya Juan, ada kendala filenya itu sudah dihapus. Nah, kan kalau Juan kan masih memberi link ya, ngasih link. Iya. Nah, itu linknya masih terputus soalnya. Jadi soal apa informasinya itu di file yang Juan miliki dihapus. Oke, saya coba lihat lagi di sini untuk yang real time-nya. Bentar lagi loading. Bentar ya, masih loading. Colanya loading. Oke, udah muncul. Oke, untuk saya cek punya Juan bentar. Ada berupa link. Nah, sorry, the file that you have requested has been deleted. Itu pesannya Juan. Nah, oke, saya ke satu lagi dulu. Setelah Juan dan Jonathan. Oke, kalau Jonathan filenya mah udah, maksudnya linknya sudah bisa dibuka. Nah, oke, untuk yang ke Jonathan saya minta dalam bentuk Word aja, karena memang yang menilai adalah guru praktikum, kemudian jadi lebih mudah untuk dalam bentuk Word gitu ya. Jonathan, Desain ulang, Sir. ya desain ulang. Jadi saya cek dulu pengentriannya, sisa sudah habis. Oke, yang punyanya Jonathan saya riset lagi sehingga kamu bisa input lagi. Oke, Sir. Oke,
Untuk Jonathan sudah saya riset ya. Nah, untuk yang Juan tinggal satu kali lagi, Juan. Halo, Juan. Juan. Oh maaf sir, ke-mute tadi. Saya nggak nyadar. Iya. Iya. Tinggal Nah, satu kali lagi. jadi untuk Juan nanti satu kali lagi kirim dalam bentuk Word-nya ya. Oh jadi Word aja Dalam ya? bentuk Word. Itu Word aja. warnanya sir yang ke delete-nya di Google Form-nya tuh di sekolahnya ya? Linknya tetap ada. Jadi dari Google Doc-nya. Oh, Jadi maksudnya the file you have requested has been deleted. Jadi linknya masih ada, saya klik, nah itu masih maksudnya informasi yang muncul itu. oh iya sir. Ya oke, nanti Juan sama Jonathan untuk masukkan file Word-nya ya. Sambil Iya. sekarang dikerjain, silakan langsung aja hari ini supaya beres dan saya bisa kasih info ke guru praktikum. Oke. Oke, mengenai praktikum, ya. Oke, mengenai praktikum itu ada titipan, jadi berkaitan dengan yang pertama mengenai JASLab. Nah, mengenai JASLab ini dinilai. Jadi, kenapa dinilai? Karena ya regulasinya memakai JASLab dan kemudian sekolah itu diawasi oleh dinas. Jadi walaupun tetap belajar di rumah, penilaian-penilaian seperti laporan-laporan itu juga beserta foto-foto itu menjadi dokumen yang bisa jadi dilihat oleh pengawas kayak gitu. Jadi Pak, yuk. kita belum dikasih tahu Pak, rata-rata juga pada nggak pakai jas lab, nilainya jadi jelek Iya. banget dong. Nah, oke, itu nanti saya informasikan ya, karena info dari guru praktikumnya sudah diingatkan. Jadi di sini ada kemungkinan ada miss, karena semuanya memang saya dapat laporan semuanya nggak pakai jas lab, gitu ya? Iya, kita nggak Oke. tahu apa-apa Pak. Pak, saya Iya, pakai piyama apa pas terakhir? iya, memang dikomentari. Oke, nanti saya sampaikan ya. Jadi belum disampaikan. Oke. Nah, jadi mengenai apa untuk yang berikutnya itu di Pak, yuk. nilainya masih mungkin diganti, Pak. Oke, nanti kalau nilai mah masih mungkin diganti ya. Oh, ya udah. Jadi maksudnya ini kita apa namanya? Kalau informasi dari guru praktikum sudah diinformasikan, begitu ya. Nah, kemudian dari kalian semuanya rata-rata pakai bukan non just lab. Oke. Nah, Sir, karena yuk. nilai aku belum keluar, Sir, yang praktikum. Oke, ada kemungkinan kalau Sharon belum keluar, ada kemungkinan belum diperiksa, ada kemungkinan filenya tidak bisa dibuka. Kamu pakai apa? Pakai Word atau apa? Sekalian PDF dicek. kalau nggak salah. PDF. Oke, harusnya kayaknya tidak ada masalah. Ada kemungkinan hanya belum diperiksa ya. Iya, Sir. Oke, nah itu mengenai just lab. Jadi untuk praktikum ke depan pakai just labnya dipakai ya. Kemudian yang kedua mengenai penilaian. Oke, sebelumnya ke hal teknis ya, untuk berkaitan dengan yang namanya filenya ya, mengenai file, pengumpulan file. Jadi filenya kebanyakan kalian pakai Word atau PDF ya? Word atau PDF? Word, Pak. Oke. Nanti Michael saya respon sudah ada. Nanti saya kasih kabar ya. Nah, mengenai file itu berupa Word atau berupa PDF? Yang banyaknya? Word, Sir. Word ya.
Oke, filenya pengumpulan dalam bentuk Word ya. So far dalam pengumpulan dalam bentuk Word itu guru praktikum memeriksa tidak ada kendala. Ya, jadi pengumpulan filenya dalam bentuk Word. Nah, kalau Michael Chu dalam bentuk PDF ya, kalau nggak salah ya. Ya, sir, dalam bentuk PDF semuanya selalu. Oke, kemarin mana ada masalah ya waktu yang praktikum ya? Yang pertama tidak ada, sir, cuman yang kedua belum keluar nilainya. Oke, kalau belum keluar ada kemungkinan belum diperiksa karena masih sebagian tadi informasi tadi pagi, update pagi tadi. Nah, oke, thank you Michael. Jadi file Word atau PDF tidak ada masalah ya, jadi bisa dua-duanya. Jadi tidak dalam berupa link ya, tidak dalam berupa link. Kemudian mengenai penilaian, untuk penilaian, mengenai tujuan, kemudian kesimpulan. Untuk poin kesimpulan yang diharapkan itu sama dengan tujuan. Jadi ada contoh begini untuk kita memperjelasnya. Jadi diperjelas. Jadi misalkan Jonathan mau ke Jakarta. Nah, maksudnya mau mencari rumah sepupu dari Jonathan, misalkan ya. Nah, kemudian itu tujuan ke Jakarta. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kurang lebih alamat rumah sepupu Jonathan ada di misalkan Jalan Pane, nomor berapa, RT RW berapa, Jakarta Pusat, misalkan kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan selalu didukung oleh tujuannya apa. Nah, sekarang kalau bagaimana mengenai kaitannya saya berangkat dari Bandung lewat tol, kemudian di tol saya berhenti dulu di kilometer 129 misalkan, saya makan dulu, kemudian saya minum dulu, istirahat dulu. Nah, detail-detailnya itu kurang lebih masuk di dalam pembahasan. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, masukan dari yang disampaikan tadi itu berkaitan dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya masih ada yang ngalor ngidul. Ya, jadi tidak sesuai dengan tujuan yang diminta, begitu ya. Penilaian udah, kemudian sudah mengenai 3 hal ini aja tadi yang kurang lebih dibahas. Ada pertanyaan mengenai praktikum nggak? Sir, Iya. saya nggak bisa ngumpulin lagi. Udah dinilai soalnya. Siapa yang barusan bicara? Jonathan, Kemana Jonathan? Di sekolahnya udah nggak bisa ngumpulin lagi, soalnya udah dinilai. Yang di osmosisnya? Osmosisnya. Iya. Oh, Jadi yang tadi yang bermasalah itu adalah yang osmosis. Bukan yang namanya redox, nggak ada masalah. Coba lagi. Ada lagi mengenai pertanyaan mengenai ini? Sir, Yuk. tapi kan sebenarnya kita kalau kita udah beres praktikum kan kita udah 2 kali praktikum. Nah, Iya. dari yang pertama kan mungkin Ibu Nidianya belum ngeliat. Tapi kan lagi pertemuan kedua Ibu Nidianya juga nggak ngomong apa-apa soal JASLab, Sir. Iya. Jadi tadi saya sampaikan, guru praktikumnya menyampaikan ada praktikum. Pakai JASLab. Udah mengutarakan JASLab-nya. Nah, kemudian tadi Melisa ngasih ngasih komentar, belum dikasih tahu. Jadi nanti saya akan bicarakan sama Ibu Nidia. Iya, Sir. Nah, ada lagi? Ada lagi pertanyaan mengenai sekitar praktikum?
Oke, tidak ada ya. Nah, kita masuk ke topik yang elektrolisis. Oke, saya aktifkan Sokratifnya mengenai elektrolisis. Ada pertanyaan lagi. Saya coba aktifkan Sokratifnya. Oke, saya udah aktifkan Sokratifnya. Nah, silakan masukkan kalau ada pertanyaan ya. Aktifkan Sokratifnya. Tuh, bentar ini kok nggak keluar dari. Oh ya udah. Oke, kita bahas mengenai kemarin itu adalah kita masuk ke dalam di mana berkaitan sama katoda dan anoda. Ini anoda, ini katoda. Jadi diingat-ingat lagi bahwa katoda itu bermuatan positif, kemudian katoda itu bermuatan negatif ya. Jadi ion-ionnya pun yang menarik adalah dia menarik anion. Anion, kemudian ini menarik kation. Kation. Kemudian yang dilakukan adalah kation anionnya adalah di sini reaksinya oksidasi, kemarin persamaannya, dan ini reduksi persamaan di sel volta dan elektrolisis ya. Nah, kemudian kemarin terakhir ditutup dengan pertanyaan apakah semua unsur itu bisa dipakai untuk elektroda ya. Dan di situ yang bisa dipakai adalah yang bentuknya padat dan kemudian bisa menghantarkan listrik. Itu syarat yang harus dipenuhi gitu ya. Oke. Nah, di sini sekarang kalian lihat mengenai mengenai deret volta. Deret volta itu kalau nggak salah ada di halaman 66. Iya, betul. 66. Jadi halaman 66. Di halaman 66 ini, ya 66, itu, ya silakan Brian. Nah, di halaman 66 ini, kita mau lihat 66. Oke, kita bahas mengenai di dalam katodanya sendiri dulu ya. Yaitu katoda, yang ini anoda. Jadi katoda ini merupakan kutub elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai atau sumber arus. Ini negatif, maka di sini negatif karena hanya perpanjangan saja. Nah, di katoda ini kita mau lihat bahwa katoda ini akan tertarik oleh yang positif dan mengalami reduksi. Nah, di dalam sel volta, saya mau nanya, yang saya tanya videonya dinyalakan ya. Nah, kemudian coba
Coba Jennifer. Jennifer, kalau berkaitan dengan yang reduksi, yang sebelum ini kita nyalakan sel volta, videonya dinyalakan, Jen. Sel volta, kira-kira yang mengalami reduksi itu potensial reduksi yang seperti apa? Yang waktu kita belajar sel volta. Yang mengalami reduksi itu, kalau kita lihat antara Zn 2 plus sama Zn, kemudian reaksinya Cu2 plus dan Cu, yang mengalami, yang kita pilih itu nilai yang bagaimana ya? Nilainya apakah lebih besar atau yang lebih kecil yang kita pilih? Kalau reaksi sel volta yang ada reaksi dari Seng dan Cu. Dipilih yang mana? Masih di mute, Jen? Nggak tahu, Dipilih. Ustaz. Kenapa? Nggak tahu. Oke. Thank you, Jen. Kemudian coba satu lagi. Coba Marvin. Marvin, videonya nyalakan. Untuk di dalam sel volta, ya, kalau di dalam sel volta itu reaksinya dipilih yang mana ya? Kalau yang mengalami reduksi di dalam hal ini siapa ya? Kalau sel volta, apakah Zn atau Cu? Yang reduksi, Ya, anodanya. yang mengalami reduksi itu Zn atau Cu? Zn bukan atau Cu, Sir? Cu ya, Cu. Oke, Cu. Kamu pilihan akhir adalah Cu. Good, betul. Ya, oke, thank you Marvin. Ini mengalami reduksi. Nah, di dalam yang reduksi ini kita mau lihat potensial reduksinya. Cu2 plus sama Cu, kita perhatikan, kita bandingkan potensial Zn, 2 plus Zn, mana yang lebih besar? Menurut Nathanael, mana yang lebih besar? Videonya dinyalakan, Nathan. Nah, mana potensial yang lebih besar atau lebih kecil? Kalau kita bandingkan lagi, si potensial reduksi Cu kita bandingkan terhadap Zn. Nathan, masih unmute. Nathanael, oke. Iya, Pak. Oke, videonya dinyalain. Nah, saya bertanya, si Cu2 plus di sini, potensial reduksinya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan Zn? Masih unmute. Lebih besar. Cu-nya lebih besar daripada Zn? Begitu? Memperjelas saja. Iya. Oke. Justru, thank you ya, Nathanael. Justru kebalikannya. Berarti, jadi Cu itu lebih kecil. Yang lebih besar adalah Zn-nya. Ya. Jadi potensial reduksi. Nah, coba lihat di halaman 66. Untuk Cu, maaf. Betul tadi ya. Betul Nathanael, lebih besar. Ya, lebih besar. Oke, nilainya adalah plus 0,34, lebih besar. Betul Nathanael. Jadi yang Zn itu minus 0,76. Yang kalah jadi. Nah, plus 0,34. Nah, plus 0,34 itu dia positif ya. Positif dan oke, kita mau ambil prinsip ini, berarti yang positif itu mengalami reduksi, gitu ya. Yang lebih kecil itu yang mengalami oksidasi. Nah, di dalam yang bagian katoda ini, ya di belakang katoda ini, patokannya adalah kita pilih yang potensial reduksinya
potensialnya itu besar. Ya, besar. Oke, kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh. Untuk misalkan ada larutan NaCl dan ada larutan CuSO4, ya. Nah, di dalam larutan NaCl dan larutan CuSO4 kita mau cek kurang lebih ion positifnya siapa saja. Jadi kalau ion positif larutan itu Na+, kemudian yang mungkin untuk katakan nempel di elektroda yang katakan negatif, ya ini Na+, dia juga masih mampu didekati oleh H2O, oleh molekul air, ya, molekul air. Nah, sedangkan kalau Cu2+ yang bermuatan negatif, elektrodanya dia didekati oleh Cu2+ dan molekul air. Oke. Nah, sekarang kita lihat halaman potensial reduksi dari Na+. Nah, Na+ mah sudah bisa kita lihat ya di deret volta. Nah, coba lihat di di deret voltanya halaman 66 atau halaman 60. Kita lihat sama-sama, kalian lihat. Di halaman 66 untuk Na itu deret voltanya, jadi dia potensial reduksinya Na+ menjadi Na itu sama dengan, ini kasih tahu ya kalau udah ketemu, Pak segini nilainya. Ini saya udah ketemu nih, min 2,71. Kemudian kalau H2O itu ada di halaman 60 mengenai H2O. Potensial reduksi H2O itu ada di, oke, reduksinya itu adalah dalam bentuk ini H2O menjadi H2 reduksinya. Kalau kita cek bilangan oksidasinya adalah di sini plus, di sini 0. Ya. Potensialnya berapa? Ini adalah minus 0,83. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang sebelahnya untuk yang larutan CuSO4. Coba cari, kasih tahu untuk potensial reduksi Cu2+ dan Cu. Tolong kasih tahu berapa angkanya. Plus 0,34. Kemudian potensial reduksinya ini tetap sama, H2O, ini min 0,83. Nah, dari sini, jadi yang mengalami proses reduksi, patokannya adalah potensial reduksi yang positif, yang besar. Ya, jadi kalau untuk yang ini berarti kita pilih yang ini. Maka proses reduksi yang terjadi adalah H2O tambah 2 elektron, jadinya H2 tambah 2O-. Ini ada di halaman 60 ya. Kalian bisa cari. Oke. Kemudian untuk yang kasus yang ini kita pilih yang lebih positif adalah yang punyanya Cu. Maka reaksi reduksi yang terjadi adalah Cu2+ tambah 2 elektron jadi Cu, gitu ya. Nah, untuk mempermudah di video itu dikasih mengenai suatu hafalan yang mempermudah, yang konsepnya berasal dari potensial reduksi yang positif, gitu ya. Yang positif. Itu ada di halaman, kita lihat, kalian lihat di halaman ada di halaman 81. Ya, halaman 81. Kita lihat, jadi kita lihat untuk reaksi
yang ada diagram ya, gambar 2.15. Jadi reaksi di katoda. Reaksi di katoda kita cukup melihat kationnya. Ya, kita melihat kationnya. Oke, berarti kation menurut Darrett Volta yang katakan di bawah atau lebih kecil dari punyanya reduksi air, ya, potensial reduksi air, itu ada di posisi yang kiri, ya, Darrett Volta. Nah, kiri Darrett Volta itu banyak. Na itu ada di kiri, terus Ba juga ada di kiri, gitu ya. Nah, yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi adalah air, H2O. Di situ sudah ada tulisannya. Saya hanya menyalin saja, memberi pemahaman untuk mempermudah kita mengerti. Nah, ini seperti ini. Jadi dipilih yang ini negatif. Yang sebelah kiri itu lebih negatif. Jadi maka kita pilih yang lebih positif, yaitu air. Oke, Ian, silakan Ian. Nah, sekarang kita mau lihat yang ada di sisi kanan bagaimana. Kalau kation lain ini tentunya ada di sisi kanan min 0,83 di Darrett Volta. Ya, di Darrett Volta. Yang mengalami reduksi siapa? Logam itu sendiri. Contohnya tadi sudah ada Cu. Kalau misalkan Ag plus, ya ini elektron menjadi Ag. Nah, bagian yang dihafal itu adalah yang masuk ke bagian yang sisi kiri itu adalah ada sekelompok logam, ya, yaitu adalah golongan logam 1A, 2A, kalian lihat di Darrett Volta halaman 66. Nah, senang juga kalau mengetahui rahasianya gitu ya. 66, jadi sebelah kiri itu golongan 1, LiK itu golongan 1, kemudian BaCa itu golongan 2, Na golongan 2. Na golongan 1. Nah, ini ada ini kebalik, Ba-nya di sisi, nanti saya diprotes. Ba-nya ada di sisi kiri ya, dari kiri. Jadi yang masuk golongan 1A, 2A, kemudian adalah Al ditambah Mn, gitu ya. Kalau kita ketemu kation misalkan Na+, ya sudah reduksinya air. Kalau Ba2+, oke, berarti reduksinya air. Al3+ reduksinya air, Mn2+ reduksinya air, gitu ya. Selain itu, ya oke, logamnya itu sendiri, ya. Oke, kita bahas yang berkaitan sama kation. Mengenai kation di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Coba Paul. Ya, Sir, kenapa, Sir? Ya, kalau misalkan saya punya larutan BaCl2, kira-kira yang mengalami reduksi siapa? Yang Cl2-nya, Sir. Apanya? Yang Cl2-nya. Yang CO2-nya? Sorry. Cl2, Cl. Oke, hati-hati. Kita masih bahas, soalnya masih bahas kation. Jadi reduksinya antara Ba2+ sama H2O. Nah, kalau Cl nanti lain. Oh iya, benar. Ya, benar. Oke, jadi pilih yang mana? Ba2+ atau H2O? H2O, Sir. Oke, good. Thank you, Paul. Nah, kemudian saya coba nanya Vanes. Ya, Sir. Oke, nyalain videonya. Nah, sekarang seandainya saya punya larutan yang namanya, bentar saya lihat, larutannya itu adalah, oke, bentar, larutannya adalah PbNO32, ini larutan. Yang reduksi siapa, Vanes? Yang yang itu kan si yang reduksi si
NO3. Hati-hati, kita masih fokus PB. ke Oke, ya. Kita masih fokus ke kation Pb sama H2O ya. Kalau NO3 nanti. Kenapa kok nanti ya? Nah, berarti Pb. Betul? Thank you, Vanes. Thank you, sir. Berarti mengenai untuk yang PB ini karena PB itu nggak ada di bagian yang ini untuk simpelnya ya. Jadi dia termasuk kation yang lain ya. Di dalam kation yang lain itu adalah maka kation lain yang mengalami reduksi ya. 2 elektron menjadi Pb. Begitu ya. Yang ini adalah airnya. Oke. Jadi semoga jelas ya penjelasannya. Nah, sekarang berikutnya yang kita pelajari untuk anionnya. Jadi anion itu ditarik di anoda positif, ini anion. Nah, kenapa tadi kita tidak membahas anion? Karena anionnya minus. Dan kalau misalkan di dalam katoda, minus sama minus pasti terjadi tolakan. Jadi dia pasti nggak mau untuk katakan nempel gitu ya. Nempel aja nggak mau, jadi reaksi juga nggak terjadi ya. Deket aja nggak mau. Gimana bisa ada muncul rasa sayang? Oke, di sini sekarang kita lihat anion sama tertarik ke anoda ya. Oke, di dalam anoda ini, jadi kalau kita lihat contoh gitu ya, bahan yang inert itu adalah emas, itu PT, dan karbon ya. Ini inert. Jadi yang namanya inert, dia nggak bereaksi. Jadi tidak masuk di dalam suatu proses untuk kita menentukan reaksinya siapa yang bereaksi. Kalau inert berarti potensial reduksi yang kita perhatikan itu adalah milik dari anionnya sendiri. Contoh, jadi yang mengalami anion sendiri contohnya adalah misalkan ini Br2, Br minus menjadi Br2. Ini potensial reduksinya minus 1 berubah menjadi 0, gitu ya. Misalkan anionnya ini, coba cek di halaman 6, berapa tadi? Halaman 60, potensial reduksinya tolong cek. Kemudian yang ini adalah potensial reduksi dari H2O, berarti dari O2 menjadi H2O. Yang ini nilainya 0 menjadi min 2. Saya kayaknya kebalik ya mengenai PR. Yang ini terbalik. Yaitu potensial reduksinya adalah PR2 menjadi PR minus. Di sini dari 0 menjadi min 1. Gitu ya, reduksi ya. Tolong lihatin. Coba Vanessa, tolong lihatin di halaman 60. Punyanya PR2 menjadi PR minus. Lihatin apa, Sir? Di halaman 60. BR jadi BR minus. BR2 jadi BR minus nilainya berapa? 1,07. Iya, thank you Vanessa. Jadi 1,07. Nah, kemudian coba minta tolong Kai di halaman 60 juga, potensial reduksi O2 menjadi H2O, berapa nilainya? Halo Kai. Plus 0,40. Berapa? Plus
Plus 0,40. Oke, kalau plus 0,40 itu produknya adalah OH-. Kita cari yang menyerupai yang sama O2 kemudian jadi H2O. Plus 1,23. Oke, thank you Kai. Plus 1,23 gitu ya. Nah, di dalam kasus ini gitu ya, dalam kasus ini yang kita perhatikan tentunya ini memisalkan adalah larutan, contoh adalah NaBr gitu ya. Yang kita lihat adalah Br minusnya ya. Kemudian yang masih berdekatan sama anodanya adalah Br minus dan H2O juga gitu ya. H2O juga. Nah, oke. Nah, di sini kita pilih yang tadi di dalam sel volta, kita pilih yang positif ya. Di dalam sel volta untuk yang di sel volta untuk yang mengalami oksidasi kita pilih yang lebih negatif ya. Kalau yang reduksi tadi lebih positif. Berarti kesamaan prinsip ini kita tetap pakai ya di dalam sel volta atau sel elektrolisis tetap terjadi hal yang sama. Oke, yang ini akan mengalami reaksi yang kita pilih adalah yang negatif, yang kecil nilainya ya, yang kecil nilainya. Berarti kita pilih yang mengalami reaksi adalah ini, reaksi oksidasinya. Reaksi oksidasinya apa? Kita sesuaikan reaksi oksidasinya kebalikannya. Ini kan reduksi ya. Jadi oksidasinya tinggal dibalik. Br minus menjadi Br2, ini tambah 2E, ini 2Br. Berarti yang terjadi itu bukan molekul airnya, tapi yang mengalami reduksi adalah si Br minusnya. Kenapa? Karena potensial reduksinya lebih kecil. Kalau oksidasi itu kita pilih yang lebih kecil. Kemungkinan yang lain saya taruh di sebelahnya. Sekarang anodanya itu terbuat dari, sebagai contoh, dia terbuat dari logam besi. Ada logam besi, dia bermuat ini dikutub dengan dikoneksikan dengan kabel yang ke kutub positif dari baterai atau sumber listrik. Ini negatif juga, ini sama, persis larutan NaBr, dan juga ada molekul air yang berdekatan. Di sini yang kita perhatikan ada ketambahan satu data lagi, yaitu punyanya Fe. Jadi kita lihat semuanya adalah sama. Yang kita mau bandingkan Br2, Br minus, dia adalah plus 1,07. Kalau di sini adalah O2 dan H2O. Ini adalah plus 1,23. Kita tambahin. Langsung saya nanya ke Sharon. Minta bantuan untuk cek potensial reduksi. Oh ya, tadi videonya nyalain ya. Sharon videonya nyalain. Ini adalah dari Fe, reduksi Fe2 plus menjadi Fe. Ya, coba di halaman 60 ya. Fe2 plus menjadi Fe. Angkanya berapa potensial reduksinya? Kalau di tabel itu potensial standar dari reaksi reduksi. Fe2 plus menjadi Fe2 plus jadi 2. Jadi Fe. Iya, berapa di situ angkanya? Min 0,44. Iya, oke. Min 0,44 ya. Di halaman 60 itu ada ya. Oke, thank you Sharon. Oke, di sini berarti ada ketambahan 3 yang kita bandingkan. Tapi tetap patokan yang kita pakai adalah yang lebih kecil yang kita pakai. Jadi artinya Fe, karena ini kan negatif, berarti paling kecil. Maka yang mengalami reduksi adalah Fe
2 plus tambah 2 elektron, oksidasi ya, sorry, berarti oksidasinya Fe. Saya kebalik, kalau reaksi oksidasi berarti Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Nah, oke, sekarang kita hubungkan ini semua dengan hafalan yang ada di halaman 81. Halaman 81. Di dalam halaman 81, kita lihat kalau inert ya, anoda lempengan logamnya itu inert, berarti yang kita perhatikan hanya anion dan air. Kita lihat adalah sisa asam oksi. Jadi maksudnya sisa asam oksi apa? Sisa asam oksi itu artinya itu adalah NO3- yang ada oksigennya. Ya, yang ada oksigennya. Jadi sisa asam oksi ini kemudian PO4 3-, bentar, kok nggak bisa nih. Nah, ini dengan 3- atau kemudian SO4 2- ya. Yang mengalami oksidasi siapa? Yang mengalami oksidasi adalah airnya. Berarti H2O ini 2. Lihat di halaman 81, kemudian 4H+, kemudian O2 ditambah 4 elektron. Begitu ya. Jadi kalau ada anionnya, kita cek anionnya. Kenapa ini kita pilih? Kenapa air yang kita pilih? Karena potensial reduksi untuk ion-ion di sini adalah besar nilainya, positif, sangat positif nilainya. Ya. Kemudian kalau selain sisa asam oksi, contoh misalkan Br-, nah yang tadi kita lihat H2O sama Br-, ya. Oke, saya lebih baik yang pakai ini. Oke, Br-. Nah, Br- berarti Br-nya yang mengalami oksidasi. Br- tadi kita baru contohkan. Br2 2 tambah 2E- ya. Oke, kemudian kalau si anodanya itu terbuat dari lempengannya ya. Lempengannya terbuat dari logam yang bukan inert. Berarti ini ada kata bukan. Berarti yang mengalami reduksi, yang mengalami oksidasi adalah logam itu sendiri. Tadi contohnya Fe. Fe terbuat dari Fe berarti Fe-nya mengalami oksidasi. Fe2 plus tambah 2 elektron. Oke. Nah, mengenai elektrolisis yang berkaitan sama ion-ionnya, ada negatif, ion negatif sama ion positif. Bagaimana kita memilih reaksinya? Sudah kita bahas, gitu ya, sudah kita bahas. Nah, saya mau nanya Abraham. Nyalain videonya ya. Nah, Abraham, kalau saya punya, ya oke, Frans, silakan Frans. Ya, Pak. Nyalain videonya Abraham. Saya punya larutan sambil dilihat di halaman 81, halaman 81. Digambar jadi halaman. Fotoin, Cok. Kenapa? Enggak, Pak. Halaman 81 ya. Dia gambar 2.15. Saya pakai larutan yaitu pakai larutan KNO3 yang mengalami reaksi oksidasi siapa ya? Yang mengalami reaksi oksidasi siapa? Jadi larutan KNO3 itu dioksidasi. Ini kita berbicara bagian anoda. Yang mengalami oksidasi siapa ya? Dari larutan KNO3. K-nya, Pak. K-nya, oke. Thank you. Nah,
hati-hati. Di sini K tidak pernah terjadi di anoda. Alasannya apa? Anoda itu bermuatan positif. Sedangkan K itu adalah bermuatan positif. Jadi dia repel pasti. Pasti tolak-tolakan. Ya. Oke, saya nanya untuk ke Brian Kenneth. BK. Iya, Lanjutin Sir. yang ini, kira-kira siapa yang mengalami reaksi oksidasi? Silakan Jordi. NO3. Oke, NO3. Hati-hati. Nah, saya mau nanya lagi sekarang ke Ray. Masih belum tepat. Ya. Kira-kira yang mengalami reaksi oksidasi siapa, Ray? Airnya teroksidasi, air. Iya, oke. Nah, thank you. Sebelum menjawab untuk menentukan air atau tidak, kita perlu tahu anodanya terbuat dari apa. Gitu ya. Yang tadi Ray katakan itu kalau anodanya terbuat dari PT, karbon, atau AU yang tergolong inert. Jadi kalau dialirin listrik, si logamnya tidak terjadi apa-apa. Kalau terbuat dari ini, maka yang mengalami oksidasi, lihat di halaman 81, NO3 yang minus tentunya ya, NO3. Jadi kita cek anionnya. Oke, NO3 berarti yang mengalami oksidasi adalah airnya ya. Oke. Semoga dapat gambaran ya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Evelyn. Kalau seandainya ya bukan Evelyn. Ya, Sir. Ya, oke. Nah, kalau Evelyn, kalau seandainya ini kasih contoh logam yang bukan inert. Yang bukan inert. Besi. Oke, bisa besi. Berarti kira-kira reaksi oksidasinya apa yang terjadi kalau anodanya besi? Reaksi oksidasinya. Fe2 plus Fe2 plus. tambah 2 elektron jadi Fe. Oke, thank you Evelyn. Ini tinggal dibalik karena reaksi yang diminta reaksi oksidasi. Karena kalau di dalam tabel itu adalah reaksi reduksinya ya. Ini kita balik aja. Berarti reaksi oksidasinya Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ada yang menghafal, ada yang melihat data asal usulnya dari sana. Yap. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Untuk latihan memang bisa melanjutkan dari latihan yang di situ, kemudian latihan yang memang di sekolah ya, yang dari awal dari minggu kemarin. Itu kalian kerjakan. Oke, masukkan ke latihan. Jadi latihannya udah bisa buka semua belum? Yang belum bisa buka, kontak ya. Jadi masukkan di latihan, latihannya itu latihan halaman 84. Saya periksa nggak ada yang masukin. Latihan halaman 84, kemudian dia nomor 24, kemudian 25, dan 26. Yang teroksidasi sama tereduksinya. Iya, betul. Untuk reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Benar, Mike. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi menentukan reaksi oksidasi dan reduksi, kalau di anoda oksidasi, kalau katoda reduksi. Oke.
kita sampai sini, ya. Oke, kita sudahi pertemuan kita. Tulis absen di kolom chat. Sampai jumpa hari Jumat. Thank you, Sir. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, bye-bye. Ya. Thank Ya. you, sir. Thank you, sir. Yuk, oke, bye-bye. Sir, saya nggak bisa nge-type absen. Karena itu kali, karena banyak yang, Ya banyak yang tulisan has left, kehalangin. ya, tunggu beberapa saat. Thank you, sir. Ya, sama-sama, Vanessa.